Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi alasan bagi seorang muslim untuk mengucapkan perkataan yang buruk. Siapapun itu, baik itu pejabat, orang kaya, orang miskin, tua muda, atau siapapun. Malah sebaliknya, orang yang memiliki jabatan publik misalnya harus mencontohkan berkata-kata baik dan bijaksana. Islam menganjurkan bagi penganutnya untuk terus mengamalkan perkataan baik. Sebagai seorang muslim, tentu kita perlu mengetahui bahaya apa saja bila tidak bisa menjaga lisan. Karena tidak dapat menjaga lisan termasuk ke dalam kejahatan lisan. Dan di antara kejahatan-kejahatan lisan tersebut adalah melaknat atau mengutuk. Lantas, apa bahaya dari melaknat bagi umat muslim? Adakah melaknat yang diperbolehkan dalam Islam? Dan mana saja yang termasuk ucapan laknat menurut hadis? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Perkataan melaknat atau mengutuk sering kita jumpai dalam pergaulan sehari-hari. Bisa jadi sebagai bentuk luapan emosi yang memuncak karena tidak suka pada hal tertentu. Atau bisa jadi kita pernah melaknat atau mengutuk baik secara terang-terangan maupun dalam hati, disadari ataupun tidak. Contohnya, mudah-mudahan dia jatuh miskin dan sakit keras. Semoga kau masuk neraka, semoga dia cepat mati, semoga kau kena azab, dan sebagainya. Semua itu merupakan perkataan tercela yang dilarang dalam agama, sebab melaknat bukanlah perangai orang beriman. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib, melaknat, berperangai buruk, dan suka menyakiti. Hadis riwayat Tirmizi. Ucapan laknat menurut Islam dapat dipahami bahwa ucapan tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu ucapan laknat yang syar'i. Ucapan laknat yang syar'i atau jelas-jelas mengucapkan laknat, misalnya ucapan seseorang, semoga laknat Allah ditimpakan kepada si fulan. Sedangkan jenis ucapan laknat lainnya ialah ucapan laknat kinayah atau kiasan. Maksudnya, ucapan atau kalimatnya memang tidak mengatakan laknat, tetapi secara makna sama saja dengan melaknat. Misalnya ucapan seseorang, murka Allah atasmu, atau semoga engkau masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah, atau dengan murka Allah, atau dengan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Buya Hamka menilai ucapan melaknat atau mengutuk tidak sepatutnya dilakukan seorang muslim. Karena itu menunjukkan kebencian dan menyingkirkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama dikatakan Ar-Raghib Al-Asyafahani, laknat merupakan doa keburukan yang dialamatkan kepada orang lain. Di dunia, melaknat berarti memutuskan dari rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di akhirat, laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna hukuman atau azab. Dalam Al-Quran, kata laknat disebut sebanyak 41 kali. Sebagian besar ayat tersebut menunjukkan otoritas melaknat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang berhak melaknat dan menyiksa hambanya yang berbuat zalim atau dosa. Di antara ragam kezaliman itu seperti kekufuran, perusakan, membunuh, kedustaan, murtad, dan sebagainya. Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kali pertama dilakukan kepada iblis hingga hari pembalasan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Sad ayat 78. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan, karena kedurhakaan iblis yang enggan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan menjadikannya sebagai makhluk yang terkutuk
terkutuk. Kutukan itu tetap berlaku sampai hari kiamat, yaitu hari pembalasan terhadap semua perbuatan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, melaknat orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, dan melaknat orang yang melontarkan tuduhan berzina kepada perempuan mukmin yang menjaga kesuciannya. Dan masih banyak lagi laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat dosa dengan melanggar perintahnya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran tentang melaknat ini, ada 2 ayat yang secara tegas menyebutkan manusia ikut melaknat bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dalam 2 hal. Pertama, melaknat orang murtad. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Imran ayat 87. Jika mereka tetap kafir dan tidak mau bertobat, maka mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, yakni dijauhkan dari rahmatnya. Selama mereka mendapat laknat Allah, maka para malaikat akan berulang-ulang melaknatnya, dan bahkan manusia seluruhnya juga melaknatnya, yakni melihatnya dengan pandangan hina. Kedua, melaknat orang kafir yang mati dalam keadaan kufur, seperti laknat terhadap Fir'aun dan Abu Jahal. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 161. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir akan mendapat 4 macam pembalasan. Pertama, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Kedua, mereka kekal di dalamnya, di dalam laknat itu, dan karenanya mereka akan masuk neraka untuk selamanya. Ketiga, mereka tidak akan diringankan azabnya. Dan keempat, mereka tidak diberi penangguhan sebagaimana pada saat mereka di dunia. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau melaknat orang kafir yang menentangnya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 128, itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Sejak adanya teguran ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya saling melaknat terhadap sesama manusia, termasuk kepada hewan. Sebab sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan menjadi tukang laknat, melainkan sebagai penebar rahmat. Maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah yang memperhitungkan amal mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 40. Dari Ummu Darda, ia berkata, aku mendengar Abu Darda berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit dan tertutuplah pintu-pintu langit. Kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi, namun pintu-pintu bumi telah tertutup. Laknat itu kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri. Jika tidak mendapatkan tempat berlabuh, ia akan menghampiri orang yang dilaknat jika layak dilaknat. Namun jika tidak, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Hadis riwayat Abu Daud. Melaknat juga bukanlah sifat para siddiqun atau orang jujur. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seyogyanya orang yang jujur suka melaknat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, mari kita berhati-hati dalam berucap, berkomentar, dan mengupdate status. Lebih-lebih ucapan atau tulisan yang mengandung laknat, kutukan, dan sumpah serapah. Jangan menganggap remeh karena hal-hal kecil dan sederhana, sehingga kita dengan mudahnya melaknat orang lain, dan akibatnya sangatlah berat. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bagi orang yang suka melaknat kelak di akhirat, tidak bisa memberi syafaat dan ditolak persaksiannya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim
yang artinya sesungguhnya para pelaknat itu tidak akan dapat menjadi syuhada atau orang-orang yang menjadi saksi, dan tidak pula dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, wa may yal'anillahu falan tajidalahu nasira. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 52. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.